Hadir, Bu. Muhammad Ragil. Hadir, Bu. Nur Aulia. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sehat. Ini tahu pelajaran kita apa? Apakah setiap orang itu pendapatnya beda atau sama? Beda. Beda. Ada yang sama enggak? Ada. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Terus kalau seandainya pendapat kita berbeda sama orang lain, apa yang akan kita lakukan? Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Selain itu? Apa? Menghormati pendapat orang lain. Ada lagi? Menghormati pendapat orang lain. Boleh enggak marah? Kenapa? Iya, karena semua orang itu berhak mempunyai pendapat. Jadi tahu apa pelajaran kita pada hari ini? Tidak tahu? Pelajaran kita hari ini yaitu menghargai pendapat orang lain. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan teknik penilaiannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian berdiskusi kelompok, Ibu harap kalian dapat menganalisis makna saling menghargai sesama manusia. Dan yang kedua, setelah menganalisis, Ibu harap juga kalian dapat menyimpulkan makna saling menghargai sesama manusia. Selanjutnya untuk penilaian, di sini penilaiannya ada 3 penilaian, penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Silakan model pembelajaran discovery learning. Ada yang tahu? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran tentang menghargai pendapat orang lain. Silakan kalian simak dan apabila ada hal penting bisa kalian catat di buku tulisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtema menghargai pendapat orang lain. Baiklah anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang menghargai pendapat orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh orang lain? Baiklah anak-anak, kemudian sikap saling menghargai pendapat orang
tindakan menerima pendapat atau masukan orang lain dengan lapang dada. Mudah nggak kita menerima pendapat orang lain? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Kadang kita terima nggak kalau teman kita berbeda pendapat? Terima nggak kadang? Terima. Dia nggak terima nggak kadang? Ada. Jadi di sini menghargai pendapat orang lain itu yaitu suatu usaha dalam diri kita untuk apa? Untuk mengedepankan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Apa saja sikap kita untuk saling menghargai orang lain? Apa sikap kita di situ yang pertama? Tidak membenci orang yang pendapatnya digunakan. Ya, jadi yang pertama tidak membenci orang yang pendapatnya digunakan. Jadi ketika kita diskusi seperti tadi, ketika kita ngasih masukan ke teman, tapi pendapat kita tidak dipakai, boleh nggak kita marah? Hah? Tidak boleh. Jadi kita apa? Harus sama-sama musyawarah atau bekerja sama mencari hasil akhir agar kita sama-sama pendapatnya dapat digunakan. Dan apabila pendapat kita tidak digunakan, kita tidak boleh marah atau benci. Yang kedua apa itu? Sikap kita terhadap orang lain yang sedang menyampaikan pendapat adalah mendengarkan pendapatnya yang sama. Iya, apabila ada orang lain sedang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya, kita boleh nggak bersikap sombong? Boleh nggak bersikap cuek? Jadi kita harus bersikap sopan. Sopan itu termasuk perbuatan tercela atau terpuji? Terpuji. Terpuji karena apa? Kita harus menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada yang mengeluarkan pendapatnya, kita harus bersikap sopan, tidak boleh cuek, tidak mau. Ketika ada orang lain mengemukakan pendapat, kita harus menghormati pendapat orang tersebut. Boleh nggak kita marah-marah pendapatnya nggak diterima? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Jadinya apa nanti kalau tadi misalnya pada saat diskusi Risma dan Ragil pendapatnya nggak mau kalah saling marah-marah, apa yang terjadi? Selesai nggak diskusinya? Jadi apa? Jadi perkelahian akhirnya tugasnya jadi selesai atau tidak? Tidak. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain. Manfaat menghargai pendapat orang lain. Apa manfaat yang pertama? Mempersatukan perbedaan yang ada. Mempersatukan perbedaan yang ada. Jadi ketika kita lagi bermusyawarah atau di dalam kelas berdiskusi kelompok dan pendapat kita berbeda dengan teman kita, caranya bagaimana? Caranya menyatukan perbedaan. Kita simpulkan bersama-sama pendapatnya teman-teman, kemudian kita jadikan jawaban. Dan yang kedua apa itu? Menjadikan hidup lebih tenang. Menjadikan hidup lebih tenang. Kalau kita tidak mau menghargai pendapat orang lain, tenang nggak hidupnya? Tidak. Karena apa? Karena banyak musuhnya. Orang-orang tidak mau karena selalu mementingkan diri sendiri. Jadi dengan menghargai pendapat orang lain atau menghargai sesama manusia, maka akan menjadikan hidup kita lebih tenang. Yang ketiga apa? Kita akan dihargai banyak orang. Iya, kita akan dihargai banyak orang. Karena apa? Karena kita menghargai orang lain. Jadi
ada yang ngapain itu di gambar pertama yang paling atas itu lagi ngapain itu ya? Itu mau ngapain? Mau bertanya atau memberikan pendapat. Jadi di gambar pertama itu lagi musyawarah itu walaupun berbeda-beda agama tapi harus menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita mau dihargai orang lain maka kita harus menghargai orang lain. Jadi contoh yang pertama itu apa itu? Hah? Apa? Menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat. Jadi setelah tadi Ibu menjelaskan sedikit tentang menghargai pendapat orang lain, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita dulu, apa kita? Kepentingan orang lain. Iya, menghargai pendapat orang lain dan mengedepankan kepentingan orang lain. Itu masuk pengertian manfaat atau contohnya? Masuk apa? Pengertian. Ada lagi? Ada Bu. Ada. Memotong pembicaraan orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu masuk manfaat atau contohnya? Contoh, ayo Risma. Terbuktinya jiwa solidaritas yang tinggi. Terus apa? Terbuktinya jiwa Solidaritas yang tinggi. Itu masuk manfaat atau contoh? manfaat. Manfaat. Ada lagi? Ada Bu. Lutfi. Apa Lutfi? Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tidak memaksakan pendapat kita pada orang lain. Itu masuk apa? Manfaat atau contoh? Contoh. Contoh. Jadi pengertian tadi kalian sudah menyimpulkan pengertian, manfaat dan juga contoh. Pengertiannya tadi apa? Usaha untuk menghargai kepentingan orang lain dan mengedepankan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dan manfaatnya apa tadi? Manfaatnya bisa salah satu hidup menjadi lebih apa? Iya, menjadi lebih tenang, damai. Apalagi? Apalagi? Terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Itu manfaatnya. Kalau contohnya tadi tidak memotong pembicaraan orang lain. tidak memotong pembicaraan